Assalamualaikum. Untuk season kali ini aku di luar tema pemakaman. Untuk kali ini fokus pembahasannya, temanya itu mengenai tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat akan tes CAT SKD tahun ini di 2021 ya. Menurut pengalaman yang sudah saya jalani, ada beberapa tahap yang membuat fatal, membuat gugur para peserta yang menyayangkan kesempatan. Jadi simak ini supaya kalian mempersiapkan segala sesuatunya, karena kesempatan itu datangnya cuma sekali dan dimanfaatkan benar ya gitu. Jadi yang pertama, pada saat pelaksanaan tes SKD CAT tahun ini ya untuk CPNS, itu kan sudah ada hal-hal yang harus disiapkan, dokumen-dokumen yang harus ditunjukkan kepada panitia seleksi. Untuk tahun ini memang lebih strength, lebih banyak item daripada tahun-tahun sebelumnya karena memang masih kondisi pandemi COVID ya. Jadi yang wajib banget itu harus terlampir untuk para peserta, swab atau PCR. Swab itu swab antigen itu berlakunya 2x24 jam dan PCR 1x24 jam. Jadi nanti panitia akan memeriksa betul untuk tanggal penerbitan dari surat keterangan hasil dari negatif tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya lewat dari 2 hari itu otomatis kadaluarsa dan harus diperbaharui gitu ya. Jadi kayak misalnya nih, katakanlah kamu dapat tes tanggal 2 gitu ya, itu kamu tes swabnya atau PCR-nya itu di tanggal 1 gitu ya, jadi masih aktif. Tapi kalau misalnya kamu sudah 2 hari atau 3 hari yang lalu, itu tidak diterima dan harus diperbaharui, dan itu yang banyak menggugurkan peserta. Kasian kan, udah datang jauh-jauh, udah mempersiapkan segala sesuatu, cuma karena tanggal dari swab atau PCR-nya tidak sesuai dengan persyaratan baku yang ditetapkan oleh aturan BKN kan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih, ini sebenarnya sepele, tapi beberapa orang kemarin itu gugur hanya karena warna sepatu gitu ya. Nih, jadi yang disuruh itu, yang diharuskan ya, pentopel warna hitam. Nah, kemarin itu ada yang warna coklat, abu-abu gitu ya. Itu tidak boleh. Jadi tetap diupayakan bagaimana caranya harus pentopel warna hitam, baik wanita maupun pria. Jadi kemarin disiasati oleh para peserta yang sesi 2, sesi 3 gitu, yang sudah selesai dari sesi pertama itu barter, tukar sepatu demi masuk untuk registrasi daftar ulang. Jadi ya meminimalisir hal-hal seperti itu, baiknya ikuti aturan yang ditetapkan oleh panitia pelaksana gitu ya. Jadi kalau memang disuruhnya warna hitam gitu, jangan warna lain, karena di sana juga kita nggak bakalan bisa masuk. Terlalu banyak aturan-aturan yang benar-benar harus sesuai dengan yang ditulis, yang di-upload, yang dipublikasikan gitu ya. Jadi kalau memang mintanya pentopel warna hitam, ya hitam, jangan coklat, jangan abu-abu atau warna lainnya, itu nggak akan boleh masuk. Itu yang kedua. Terus yang ketiga nih, penting, pensil. Kan kita bawa pensil sendiri. Nah, beberapa ada yang pakai pensilnya itu mekanik, ya kan, yang isi ulang. Itu nggak boleh, itu harus beli yang kayu. Terserah mau HB, mau 2B, mau nggak ada mereknya, pokoknya pensil kayu. Jadi kalau bukan kayu itu tidak diperbolehkan untuk membawa alat tulis selain pensil kayu. Nah, tapi biasanya sih di depan-depan tempat kita tes ada yang jual gitu ya, kayak pensil kayu gitu. Terus yang keempat itu penggunaan masker. Nah, maskernya itu double.
double dua. Yang pertama yang three-ply, yang kedua itu masker kain. Nah, itu bener-bener diamati sekali oleh panitia. Boleh tambahan pakai face shield boleh, atau hanya dua itu aja double nggak apa-apa. Yang satu masker medis, yang satu masker kain gitu ya. Terus untuk penerapan barunya ya, pada saat penggunaan masker ya, itu kita sampai pelaksanaan tes, sampai pulang, sampai selesai lah, itu nggak boleh lepas masker. Jadi kita masuk ruang area tersebut itu benar-benar steril dan harus pakai masker, dan beberapa panitia itu standby untuk memberikan hand sanitizer gitu. Jadi benar-benar strength lah kalau menurut saya daripada tahun-tahun sebelumnya. Benar-benar dijaga jarak lah gitu loh, benar-benar individual gitu. Nah, terus nanti pada saat pelaksanaan tesnya juga ya, itu kita juga tidak diperbolehkan lepas masker gitu. Bahkan ada seruan dari panitia pelaksana, diminta untuk tidak melepas masker sampai di rumah. Nah tuh, jadi para peserta itu pada saat mengerjakan soal CAT SKD dipantau oleh monitor komputer yang kita akan kerjakan soal-soal tersebut. Itu di situ sudah ada ada kameranya. Jadi kamera kita memantau wajah kita memakai masker atau tidak. Jadi ada beberapa yang memang lepas atau nggak betah atau gimana gitu, itu nanti bakalan ada teguran dari panitia atau paling parahnya diskualifikasi. Saya sih nggak tahu sampai sejauh mana ya batasan pelanggaran tersebut, tapi yang jelas disarankan oleh panitia untuk tidak melepas masker dan tetap menjaga masker tetap dipakai gitu, double. Jadi untuk yang belum tes ya, mungkin lagi tryout itu dibiasakan pakai masker double untuk latihannya. Jadi di sana tuh nggak kayak risih atau nggak nyaman dan sebagainya, karena memang itu yang terjadi, itu yang harus kita hadapin, itu yang harus kita alamin gitu untuk para peserta tes CAT SKD tahun ini gitu ya. Nah terus untuk meminimalisir joki ya, karena memang mungkin di tahun-tahun berikutnya ada berita-berita masalah joki. Jadi ketika tes ada yang izin ke toilet gitu kan, terus balik lagi ternyata orangnya berbeda. Ada sih di tahun-tahun lalu gitu berita-beritanya seperti itu. Untuk tahun ini meminimalisir hal joki-joki tersebut, kita itu dari pintu masuk udah di pemeriksaan item-item yang disesuaikan dengan persyaratan tiap kementerian masing-masing atau tiap instansi masing-masing. Ketika masuk kita masih megang berkas, itu udah difoto ya di pintu masuk. Nah kita masuk ke ruang tunggu. Nah di situ kita akan diberikan arahan untuk pengambilan nomor PIN. Nah, ketika kita PIN, itu kan kita menunjukkan kartu peserta ya, yang sudah kita print di laman SSCN itu. Ketika kita print, kalau bisa nih ya, buat kalian-kalian yang belum registrasi PIN, jangan sampai kartu pesertanya itu terlipat ya, karena memang si panitia ini ada di dalam Mika, di dalam kotak Mika gitu, dan kita itu hanya menempelkan KTP atau identitas elektronik beserta dengan kartu peserta yang kita print. Nah, kartu peserta itu kan ada barcode-nya tuh, nanti dia langsung sensor. Nah, kalau misalnya terlipat atau lecek atau basah dan sebagainya, itu dia nggak bisa ke sensor gitu. Jadi disensor sama dia barcode-nya, masuklah tuh ya. Nah, nanti panitia akan memberikan PIN. Nah, sebelum diberikan PIN, kita diminta buka masker untuk difoto lagi. Difoto maksudnya pengenalan wajah bahwa dia yang akan mengerjakan soal ujian gitu. Nah, terus difoto sama panitia. Setelah difoto baru kita diberikan PIN-nya. Itu biasanya 4 digit angka, tapi PIN-nya ini untuk tahun ini sih angka semua. Biasanya kan dia kombinasi sama huruf gitu ya. Ini angka semua alhamdulillah gitu ya. Terus setelah itu kita setelah dapat PIN kita disuruh tunggu. Nah di ruang tunggu itu kita diberikan spare waktu setengah jam untuk melihat tutorial yang ada di layar monitor gitu ya. Nah kayak misalnya tata cara mengisi, jika jawaban salah mau diperbaiki bagaimana nge-save-nya gitu. Terus ya
formalitas dari tata cara pelaksanaan. Terus pemberitahuan tentang ambang batas kelulusan untuk tes CAT SKD. Memang ada perubahan ya. Tahun ini untuk umum TWK maaf, maksudnya TWK, tes wawasan kebangsaan itu 65. Terus untuk TIU, tes intelijensia umum itu 80. Dan yang terakhir itu TKP, tes kemampuan pribadi itu 166. Yang sebelumnya itu 126 atau 143 gitu. Jadi dia ada peningkatan jadi 166. Tapi TIU-nya itu yang biasanya 85 dia turun jadi 80, yang ada matematikanya itu, ada silogisme dan sebagainya itu. Terus yang TWK, tes wawasan kebangsaan, yang mengenai tentang Pancasila, batang tubuh, undang-undang, dan kegiatan-kegiatan kemerdekaan, PPKN lah ya gitu ya, pokoknya intinya wawasan kebangsaan itu 65. Jadi ya cukup standar lah, maksudnya nggak terlalu kayak tahun kemarin gitu ya, yang ya, standarnya itu 85 untuk TIU, terus 70 ya untuk TWK kalau nggak salah, 70 apa 75 gitu. Sekarang lebih rendah 65 gitu ya. Untuk standarnya jadi TWK, TIU, dan TKP itu 65, 80, dan 166. Itu jumlah skor untuk kelulusan 311. Jadi kalau di atas 311 terus sesuai dengan passing grade masing-masing, insya Allah lulus gitu ya. Tinggal tahap berikutnya tuh tes kemampuan bidang gitu ya. Nah terus pada saat pelaksanaannya nih ya, kita sudah disiapkan kertas buram untuk coret-coretan di dalam area. Setelah sudah diberikan kertas buram itu buat kita ngitung dan sebagainya ya. Nanti setelah selesai itu bisa dibuang pas kita keluar ruangan gitu ya. Di sana itu kapasitasnya 30% dari yang biasanya, karena memang masih kondisi PPKM gitu ya. Diminta 90 menit sebelum pelaksanaan sesuai jadwal itu harus sudah di tempat, karena memang ada proses verifikasi, sterilisasi gitu ya. Itu nanti semua barang-barang kita yang kita bawa kayak tas, dokumen-dokumen lain itu kita ditaruh di loker sama panitia pelaksana. Kita cuma dikasih kunci loker dan itu kita simpen. Yang ada di tangan kita cuma kartu peserta, pensil kayu, dan KTP. Yang lainnya nggak boleh. Jadi kayak misalnya jam tangan, anting, perhiasan lain, sampai ikat pinggang pun itu harus diserahkan ke panitia. Jadi saran saya mendingan disimpan atau nggak usah pakai, taruh di tas atau gimana lah, pokoknya intinya daripada diserahkan ke panitia gitu kan. Terus oh ya satu lagi, karena ini lagi musimnya vaksin ya, itu wajib banget vaksin pertama harus sudah. Syukur-syukur kalau udah 2 kali ya lebih bagus, tapi kalau misalnya baru 1 kali itu harus ditunjukkan. Jadi sertifikat vaksinnya itu dibawa, atau paling simple yang udah jadi kartu boleh. Jadi itu vaksin dibawa juga gitu. Terus ada beberapa instansi yang mewajibkan membawa kartu keluarga gitu ya, kartu keluarga untuk menyesuaikan domisili sesuai yang didaftarkan ada. Karena kebetulan waktu itu di yang kementerian yang saya lamar itu dia mewajibkan pakai KK. Jadi ikutin aja sesuai dengan persyaratan yang dibakukan itu. Jadi jangan cuma gara-gara hal sepele kayak misalnya warna sepatu, terus perihal masalah lupa bawa aslinya kakak dan sebagainya, itu nggak bisa diperbolehkan masuk, ngebuang-buang waktu dan sebagainya, itu sayang banget ya. Terus satu lagi nih, celana bahan ya, karena ada yang beberapa pakai levis itu disuruh pulang. Terus sepatu juga harus pantopel ya, jangan sepatu cat, itu nggak bakalan boleh masuk. Terus yang cewek-cewek nih ya, rata-rata kan pada pakai balet ya, balet sama pentopel emang beda tipis sih, tapi panitia tetap kekeh gitu loh, harus pentopel, nggak mau tahu gitu loh. Jadi ya diupayakan aja gimana caranya dipenuhin syarat-syarat yang memang diharuskan, yang diwajibkan gitu aja sih. Pelaksanaannya 110 soal, TWK 30, TIU 35, TKP 35
ya pokoknya itu 110 dengan waktunya kurang lebih 100 menit ya kalau nggak salah 100 menit gitu. Jadi ya buat kalian yang belum, good luck, karena memang jadwalnya sampai Oktober ya, berjalan terus, karena kan memang kapasitasnya hanya 30% dari yang seharusnya di ujian, yang pelaksanaan ujian gitulah ya. Jadi persiapkan diri dengan matang, coba di tryout yang ada dari Ayo CPNS atau dari yang lain-lain gitu ya. Tapi memang latihannya itu nggak jauh beda sih soal-soalnya gitu ya, nggak sesulit yang tryout, malah ya kalau menurut saya yang di tryout itu agak menguras pemikiran gitu kan. Kalau ini agak lebih santai gitu, mungkin karena memang kita udah berlatih, sudah terlatih ya, jadi udah lumayan nggak terlalu mikir banget gitu ya, yang udah dipersiapin. Ya mudah-mudahan diimbangin sama doa juga, relax, ikutin arahan panitia, insya Allah lulus semuanya lewat passing grade, amin. Terus sukses dan semoga berhasil gitu ya. Ya udah, untuk informasinya mengenai apa-apa saja yang disiapkan pada saat tes SKD CAT tahun ini yang memang lagi booming ya, aku beritahunya itu aja, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah sedikit informasi yang memang tidak dipublikasi secara umum, dan ini aku berikan spesial buat kalian yang dengar, buat kalian yang lihat channel aku. Mudah-mudahan bermanfaat banget. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.